Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Epkeep Podcast Channel. Oke, hari ini sudah lama kita nggak syuting ya. Udah hampir 2 pekan ini. Karena memang narasumbernya luar biasa banyak sekali dan kita mengatur jadwalnya berulang-ulang. Dan alhamdulillah kali ini setelah di reschedule beberapa kali, kita telah mendapatkan seorang narasumber yang luar biasa, inspiratif tentunya. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama beliau. Telah hadir bersama kita di sini seorang ibu rumah tangga yang bijaksana, adil serta jumawa. Enggak, itu bercanda. Sedikit menjilat itu. Ibu Dr. Patul Janah MPD. Tepuk tangan buat Ibu Patul. Oke, Ibu Patul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita perkenalan dulu nih. Ibu Patul ini adalah salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Home base-nya di PGSD, Pak. PGSD, Bu ya? Nggih. Bergabung bersama Epkeep atau di universitas ini dari sejak kapan, Bu? Sejak tahun 2012. Akhir tahun 2012, nggih. Ini berarti 9 tahun, Bu ya? Alhamdulillah, nggih. 9 tahun. Kalau misalkan dulu punya anak kecil 9 tahun tuh udah SD kelas berapa tuh kira-kira, Bu ya? Kelas 3 Kelas kayaknya 3 ya. Oke. Biasa dipanggil dengan Umu Mariam. Benar ya? Nggih. Umu Mariam, tapi biasa saya panggil Ibu Pet. Oke, Ibu Patul. Ibu dokter ya. Ini dokternya di bidang apa, Bu? Bidangnya sesuai dengan S1 dan S2 yaitu pendidikan biologi, alhamdulillah. Oke, berarti linear, Bu ya? Dari Linear. S1, S2, S3. Bisa diceritakan sedikit, Bu, S1-nya di mana dulu, Bu? Kalau S1 kemarin di Universitas Lambung Mangkurat, saya masuk pada tahun 2012. 2012, bukan Oh, S1, 2000, oh mohon maaf, 2006. 2006 ya. Sampai kemudian lulusnya tahun 2010, kemudian 2010 masuk nyambung lagi ke S2 di Universitas Lambung Mangkurat. Lanjut sama juga pendidikan biologi, lulusnya di tahun 2012. Oke, artinya tepat waktu tuh ya. 4 tahun, lanjut lagi ke 2 tahun selesai di magisternya. Iya. Untuk doktoral sendiri kemarin di tahun berapa, Bu? Kalau doktornya itu di tahun 2014. Masuknya 2014. Iya, masuknya di 2014, S3 Pendidikan Biologi juga di Universitas Negeri Malang. Di UM, Bu ya, Universitas Negeri Malang. Iya. Itu jalurnya beasiswa kah atau mandiri kah? Seperti apa, Bu? Alhamdulillah kemarin itu jalurnya lewat beasiswa. Beasiswa, Bu ya. Iya. Ini bisa ceritakan sedikit nggak, Bu? Beasiswanya yang seperti apa itu, Bu? Kemarin itu beasiswanya namanya adalah BPPDN, beasiswa untuk DN itu dalam negeri istilahnya ya. Jadi memang ketika kami kemarin ikut seleksi, masuk mendaftar ke UM dengan memenuhi berbagai persyaratan yang ada, alhamdulillah akhirnya diterima dengan jalur beasiswa itu tadi. Oke. Jadi kemarin itu memang bismillah saja daftar, berusaha apapun hasilnya, tapi alhamdulillah diterima. Oke, pertanyaan saya gini, Bu, itu mendaftar dulu sebagai mahasiswa kah atau mendaftar beasiswanya dulu? Jadi kemarin itu ketika kita mendaftar di UM itu ada pilihannya. Oke. Masuk jalur mandiri kah atau jalur beasiswa. Jalur beasiswa. Ya, jadi kemarin saya pilih yang beasiswa. Ya, ada pilihannya yang BPPDN. Jadi daftar, penuhi berbagai persyaratan, ikut tes biasa seperti tes yang ada, tes tertulis. Kemudian baru menunggu pengumuman. Nah, kemarin memang pengumumannya itu yang pertama adalah pengumuman diterima di kampusnya dulu nih. Oke, sebagai mahasiswa dulu. Ya, jadi memang antara itu jeda beberapa bulan sambil deg-degan menunggu pengumuman beasiswa dan alhamdulillah keluar pengumumannya bahwa memang diterima untuk beasiswanya. Oke, alhamdulillah, Bu. Selain tes tertulis, apa kira-kira yang dipersiapkan, Bu, untuk itu, Bu? Ada wawancara kah atau seperti Kalau apa? di UM itu untuk jurusan pendidikan biologi tidak ada wawancara. Jadi semua itu semuanya tes tertulis. Kecuali kalau jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Oh, kecuali bahasa Inggris. Ya, kalau Pak Ade misalnya mau daftar ke sana itu tes tertulis dan wawancara. Oke, di tes speakingnya paling, Bu ya. Iya. Kalau biologi kan tidak ada speakingnya, jadi semuanya tes tertulis. Oke. Jadi tes pengetahuan umum sama tes bidang biologinya. Oke. Kemarin ditempuh berapa tahun, Bu, doktoralnya, Bu?
Waduh, kalau S3 kemarin alhamdulillah ditempuh dalam jangka waktu 5 tahun. 5 tahun, alhamdulillah Iya, selesai Bu ya. selesai alhamdulillah. Oke, kira-kira apa hal yang selain akademis ya Bu ya? Saya apa kalau masalah akademis kan rata-rata orang tahu oh kuliah dapatnya ini. Nah seperti itu. Ada hal lain nggak Bu yang didapatkan selama merantau di negeri orang lah istilahnya kan ya, di tempat orang yang yang paling berkesan seperti itu? Aduh, kalau hal yang paling berkesan itu sangat banyak Pak Ade ya. Terlebih ketika kita berkunjung ke tempat orang lain, tentunya akan ada banyak pelajaran yang kita peroleh. Jadi selain hal akademis, tentunya kita dapat pengetahuan dan berbagai hal. Hal lainnya adalah ketika saya bertemu nih dengan para profesor yang ada di sana, tetapi mereka itu memiliki kepribadian yang menurut saya sangat humble ya. Seseorang yang keilmuannya sangat tinggi, tetapi kalau kita hubungi apapun itu, kita mintai tolong, itu sangat cepat tanggap. Oke, artinya pas respon dan low profile Bu ya? Iya, jadi pernah ketika kami sedang masa-masa ingin mencari ide penelitian ya. Jadi kalau di UM itu sendiri, dosennya tidak hanya dari UM, ada juga dari UB. Dosen tamu ya istilahnya Bu ya? Iya, beliau itu saya ingat sampai sekarang nama beliau adalah Prof. Sutiman. Prof. Sutiman. Iya, jadi ketika beliau mengajar nih di tempat kami mata kuliah tertentu, dan kemudian saya menghubungi secara pribadi untuk diskusi lah istilahnya mengenai hal-hal yang sekiranya bisa jadi ide penelitian. Betul. Nah, beliau itu sangat respon sekali ketika kami janjian dan sebagainya, itu sangat bagus istilahnya. Makanya saya kadang berpikir ketika saya sudah jadi dokter nih, rasa-rasanya aneh kalau saya kemudian bersikap sombong. Karena di luar sana banyak orang yang lebih sudah profesor, tinggi, lebih di atas. Sudah profesor, keilmuannya tinggi, karyanya banyak, tetapi bisa bersikap baik dengan orang lain. Makanya kadang gimana ya, sebisa mungkin ya tetap istilahnya kayak orang itu semakin berisi semakin merunduk, kayak seperti padi. Ilmu padi gitu Bu ya. Padahal beliau dosen tamu, bukan dosen tetap di situ Bu ya? Iya. Bahkan kemarin saat kami janjian istilahnya ya, saya menghubungi, tiba-tiba beliau itu tidak bisa menepati janji. Beliau itu sibuk menghubungi teman-teman saya yang lain untuk menyampaikan ke saya supaya di reschedule. Sampai segitunya saya pikir ya, padahal ya kalau saya datang beliau tidak bisa ya kayaknya biasa saja ya. Iya, betul. Tapi karena memang kita yang perlu gitu kan Bu ya? Iya, istilahnya kan begitu Bu, Pak. Kadang kita itu dia yang perlu ya dia yang ini, padahal ya. Padahal kita yang perlu, beliau yang lebih intens untuk itu seperti itu. Berarti harus kita terapkan dong hal seperti itu ya Bu ya. Iya. Di S3 sendiri Bu, kemarin bawa keluarga atau sendiri? Alhamdulillah bawa keluarga, Pak. Jadi lebih kebersamaannya luar biasa. Kalau saya itu tipe orang yang tidak bisa jauh dari anak. Oh gitu. Jadi kalau apa-apa ya sebisa mungkin dibawa. Kecuali memang medannya cukup berat, makanya ya bisa kemungkinan ditinggal. Dan kembali lagi ke Universitas Muhammadiyah di tahun 2019 kemarin Bu ya. Berarti baru 1 tahun lebih ini. Iya. Di sini. Dan kemarin nih di luar itu Bu ya. Kemarin saya ada lihat sedikit di YouTube, ada juga di Instastory. Kemarin Ibu melaksanakan kegiatan apa tuh di pelosok, di pedalaman, di berawai apa? Oh iya, kemarin itu kami melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat namanya ya di Desa Tumbang Barawi. Jadi memang daerah yang pelosok sekali, pedalaman. Bahkan sebelum berangkat ke sana saya jujur tidak ada bayangan ya kalau daerahnya seterpencil itu, se-ekstrim itu. Tetapi ya bismillah saja kemarin, bahwa memang kadang saya mikir kalau kita nih selaku dosen, aktivitasnya ya di kampus-kampus saja, itu kayaknya kurang greget istilahnya. Kurang greget gitu Bu ya. Berarti Ibu nih jiwa petualangnya ada gitu Bu ya? Ada lah sebenarnya, karena memang dulu kalau di pendidikan biologi itu Pak sudah terbiasa kami naik gunung, ke laut, ke hutan, itu memang sudah. Karena memang anak-anak biologi ini orang-orang makhluk hidup yang mencintai alam gitu Bu ya. Iya, sering bersinggungan dengan alam istilahnya. Sering bersinggungan dengan alam.
Oke, Tumbang Berawe itu di Kabupaten Katingan. Katingan. Kegiatannya apa aja Bu tuh? Kemarin itu kegiatannya kami menyumbangkan buku, kemudian juga alat peraga pendidikan, kemudian ada kegiatan storytelling. Karena memang di sana sumber-sumber belajar itu sangat minim sekali. Oke, literasinya Bu ya, buku-bukunya. Iya, buku-bukunya itu sangat, kalau bisa kita lihat itu ya sangat apa adanya lah, hasil sumbangan orang. Hasil sumbangan dan apa namanya, itu target daripada pengabdian masyarakat yang Ibu Catu sendiri seperti itu. Oke. Iya, kalau sekarang sih kedepannya saya inginnya maunya ke arah peningkatan literasi, khususnya di bidang sains, karena memang bidang saya kan biologi. Iya betul. Iya, supaya bagaimana caranya nih, daerah Kalimantan Tengah ini kan luas Pak. Betul, luas sekali. Iya, jadi ada banyak hal di daerah Kalimantan Tengah ini yang sebenarnya masih minim sekali fasilitasnya, sarana, sehingga ya mau tidak mau kita yang harus bergerak. Iya betul. Memenuhi hal-hal itu tadi. Itu apa perjalanan ke sana gimana Bu, jalannya seperti apa? Aduh, perjalanannya itu sangat ekstrim. Sebentar, dari Palangkaraya berapa jam? Dari Palangkaraya berangkat pagi sampai ke sana itu kan sore. Sore. Berangkat misalkan di sini jam 7 sampai ke sana jam 3 atau jam 4. Wow. Dan sangat ekstrim Pak. Sangat ekstrim sekali. Iya, kalau orang berpikir kan mungkin ya cukup lelah di perjalanan saja. Padahal jalannya itu karena dia lewat perusahaan dan itu adalah jalan mobil yang membawa kayu itu, logging itu. Iya betul. Iya, jadinya sangat tidak disarankan bagi orang yang baru pernah ke sana. Walaupun ahli dalam bidang nyetir seperti itu Bu ya. Harus memang kayak kemarin kami saat pergi ke sana itu yang sopirnya itu memang orang dari perusahaan sana. Oke, jadi orang setempat Bu ya? Iya, karena memang rambu-rambu lalu lintasnya itu berbeda. Oh gitu. Kalau kita kan biasanya lewat sebelah kiri saja. Ya, kalau betul. ini kan ada kiri, ada kanan. Oh iya, sedikit saya ngerti nih. Saya pernah diceritakan tuh. Ada yang ambil jalur panjang, jalur pendek, kiri dan kanan seperti itu. Oke. Dan itu kan kalau tidak terbiasa rawan kecelakaan. Betul, berbahaya sekali. Biasanya kita di kiri aja, tahu-taunya nyimpang ke kanan gitu. Makanya, dan saat perjalanan itu saat perjalanan kemarin itu juga sempat berpapasan dengan mobil yang bawa kayu itu. Iya, dan awalnya kan niatnya nih mau mendokumentasikan, tapi ketika berpapasan itu langsung shock, diam. Melihat mobil segede rumah gitu ya. Apalagi kayunya panjang kan Pak, saya pikir ini nanti bisa kena, tapi alhamdulillah. Betul. Hampir menutup jalan semua kayak cerita orang seperti itu. Makanya memang ya bismillah sajalah. Tapi alhamdulillah selamat Bu ya. Selamat, makanya bisa ada di sini. Ya soalnya pemirsa saya lihat ada di YouTube channelnya Ibu Patul. Itu perjalanan beliau luar biasa tuh. Ini ekstrim sekali ibu-ibu perjalanan seperti itu. Saya lihat. Silahkan dilihat di channel YouTube-nya Bu Patul, nanti kita tulis di sini channel YouTube-nya Bu ya. Boleh ya? Boleh, silahkan. Ibu sebagai reviewer juga ya ternyata Bu ya? Alhamdulillah saya juga dipercaya beberapa jurnal khususnya di luar Pak. Jurnal di luar? Iya, di luar untuk menjadi reviewer. Jurnal di mana aja tuh Bu? Ada banyak Pak sebenarnya. Ada di Universitas Lambung Mangkurat, itu ada di 3 jurnal. 3 jurnal? 3 atau 2 ya, ada Widya Karya, ada Hubungan Tinggi, 2 mungkin ya. Kemudian ada di jurnal Universitas Islam Balitar, itu juga ada jurnal konstruktivisme namanya. Kemudian ada juga jurnal yang dikelola oleh UHAMKA. Namanya adalah Jurnal Solma. Yang di Jakarta itu bukan Bu ya? Iya, Jakarta. Kemudian ada yang dikelola oleh UNS Solo, itu namanya Jurnal Biopedagogi. Oke, berarti sibuk sekali nih Bu ya, rata-rata waktunya ke laptop seperti itu Bu ya? Iya, sama satu lagi Pak, ada juga jurnal internasional, namanya Jurnal Taibah yang terindeks Scopus. Scopus? Iya, alhamdulillah. Itu di kampus mana tuh Bu? Itu dari Arab Saudi kalau tidak salah. Arab Saudi. Jurnal Taibah. Ini pertanyaan. Oh iya ya, internasional kan pakai bahasa Inggris. Saya pikir tadi Ibu karena di sana di Arab Saudi Ibu mereview pakai bahasa Arab gitu. Bukan, Pak, bahasa Inggris. Mau saya tanyain dari bahasa Arabnya nih. Jangan. Kemarin kita syuting sama Ibu Hunainah ya, sama Bu Hunainah pakai bahasa Arab Bu. Kita pada nggak ngerti. Dia pakai bahasa Arab diterjemahkan pakai bahasa Betawi. Oh iya, beliau itu, orang ya. Jakarta. Nah oke.
Di kampus sendiri ada jurnal yang direview, Ibu? Kalau tidak salah nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, mudah-mudahan nanti ke depannya ada yang direview seperti itu, Bu, ya. Insya Allah. Oke. Nih, dengan kesibukan seperti, oh iya, ada satu lagi nih, saya kepoin Ibu Patul nih, apa aja kegiatan selain sebagai dosen ya, karena kewajibannya dosen kan ya. Iya. Selain Tridharma, Catur Dharma ya, kita Bu ya. Iya, Ada Catur Dharma. Kemuhamadiahan. Ternyata Ibu juga ini ya, modul Nusantara, Bu ya. Ya, alhamdulillah kemarin juga lolos seleksi untuk Lolos seleksi. sebagai dosen modul Nusantara. Sebelumnya sebagai dosen kampus mengajar, kemudian semester ini sebagai dosen modul Nusantara. Oke, yang pertama dulu Bu, dosen kampus mengajar tuh yang seperti apa? Jadi kalau kampus mengajar itu kami seperti mendampingi beberapa mahasiswa. Nah, mahasiswanya ini campur, Pak. Bukan hanya dari kampus kita, tetapi juga dari kampus luar. Ada yang dari Unpar dan sebagainya. Ya, yang nanti mereka itu ditugaskan di beberapa sekolah. Seperti magang gitu? Betul, tetapi mereka tidak ngajar. Tidak ngajar. Tidak, tapi mereka lebih ke membantu guru-guru di sana, misal untuk administrasi. iya, administrasi ataupun mengajari bagaimana cara memahami berbagai teknologi, misal menggunakan Zoom dan sebagainya. Kalaupun nanti diminta di sekolah untuk mengajar, itu biasanya tetap didampingi oleh para guru. Berarti bukan seperti magang, tapi tidak seperti magang. Gimana sih? Seperti mereka ditaruh di sekolah, tetapi tidak diwajibkan untuk mengajar. Tidak. Oke, membantu administrasi saja. Iya, administrasi. Kalaupun membantu untuk di bagian mengajar, itu biasanya untuk bikin soal, membantu. Jadi sifatnya hanya membantu istilahnya. Dan itu untuk mahasiswa sendiri dihitung SKS nggak Bu? Itu seperti itu atau sekedar kegiatan? Dihitung SKS. Jadi ada konversinya SKS untuk mereka. Itu kan masuk dari kegiatan kampus Merdeka Belajar. Jadi ada namanya kampus mengajar itu. Oke. Kalau yang satu tadi apa? Modul Nusantara? Kalau yang ini tadi yang sedang dilaksanakan ini modul Nusantara. Termasuk juga kegiatan Merdeka Belajar tadi kampus. Itu kegiatannya seperti apa, Bu? Kegiatannya itu karena dia sebutannya modul Nusantara, jadi lebih kepada mengenalkan kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Misal nih, kalau saya dosen modul Nusantara yang ada di Kalimantan Tengah, berarti nanti saya mengenalkan kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah ke para mahasiswa tadi. Mahasiswanya juga dari luar semua, Pak. Oh, tidak yang dari Palangkaraya atau dari kampus kita seperti itu? Tidak ada. Jadi ada yang dari Universitas Brawijaya, ada Malang, yang dari Surabaya, macam-macam. Jadi semuanya itu dari luar. Jadi boleh ikutan di situ sebagai mahasiswa. Dan itu mereka terkonversi kan, Bu ya? Iya. Terkonversi kalau tidak salah berapa SKS ya? 2 atau berapa kalau tidak salah. Ini sedang berlangsung nih, Bu ya? Sedang. Alhamdulillah sudah sampai minggu ke-8. Minggu ke-8. Berapa minggu sih, Bu, kegiatannya? Sampai selama 1 semester, Pak. 1 semester, seperti itu. Dan terus mengajar. Iya. Setiap minggu, setiap hari. Kalau biasanya sih saya jadwalkan di hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya, karena mereka mahasiswanya juga padat jadwal kuliahnya ya. Sebenarnya kalau daring ini justru lebih padat. Iya, betul. Dibandingkan luring. Kadang gini, Bu ya, daring ini ketika kita menjadwalkan jam 1, ternyata dosen juga minta jam 1 yang lain tuh. Iya. Kita bisa berbentrokan antara laptop sama handphone tuh. Iya kan, Bu? Betul. Ya? Antara Zoom itu. Makanya kadang orang pikir enak ya ngajar daring, padahal justru lebih sulit, Pak ya. Iya, betul. Apalagi misalkan mata kuliahnya berjauhan seperti itu. Iya. Maksud berjauhan, misalkan saya ngajar bahasa Inggris, kemudian yang satunya lagi adalah bahasa Dayak misalkan seperti itu. Saya rada canggung nih. Bahasa Inggris saya terjemahkan bahasa Dayak atau saya ngomong bahasa Dayak menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Oke. Ngobrol-ngobrol lagi nih, Bu. Nih, sedikit kita bicara masalah tadi beasiswa tuh. Cukup ya, Bu, beasiswanya, Bu ya? Ya, dicukup-cukupan, Kak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Intinya ya sedikit atau banyak ya, tergantung yang penting kalau kita bersyukur ya insya Allah cukup. Oke, ini luar biasa Ibunya. Oke, mungkin terakhir, Bu. Iya. Ada nggak quote buat mahasiswa kita? Aduh, kalau ini agak sulit ini. Atau ada prinsip hidupkah yang mungkin bisa kan rada jarang nih ibu-ibu dengan 3 orang anak, 3 ibu ya? 3 orang anak selesai doktor di tempat orang. Ini rada-rada jarang tuh, Bu, beneran.
ada nggak apa prinsip hidup yang membuat ibu selalu I believe that I can do it. Wah, gitu tuh. Kayak bahasa orang Dayak gitu tuh, Bu. Bahasa Dayak sebelah mana itu, Pak? Sebelah Katingan. Oh iya, berarti daerah Samba ya? Betul, seperti itu. Gimana, Bu? Ada Baik. nggak? Kalau saya sendiri sih, Pak, ya secara pribadi, tipikal orangnya itu yang penting jalani saja. Jalani saja. Jadi apapun itu jalani saja. Insya Allah kalau prinsip saya apapun yang saya lakukan, kalau memang jalannya lancar, tidak ada tantangan, berarti itu yang memang yang terbaik. Betul. Tetapi kalau kita sudah berusaha nih, tapi tidak sesuai, artinya itu memang bukan yang terbaik. Jadi ya sudah. Dan biasanya saya sendiri selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa ketika orang lain bisa, berarti saya juga bisa. Dan tidak ada yang bisa membuat kita itu berhasil kecuali diri kita sendiri. Ataupun kalau kita gagal itu ya karena diri kita sendiri. Makanya apapun itu selalu berusaha sebaik mungkin, berikhtiar dengan baik. Insya Allah juga hasilnya akan baik. Ini luar biasa ya petuahnya ya. Ini kayak saya mau rubah jadi acara Mamah Dede. Ya tapi luar biasa. Ya luar biasa, Ibu. Artinya ketika kita percaya dengan kemampuan kita akan insya Allah akan berhasil seperti itu, Bu ya. Cuman satu quote Ibu tuh yang luar biasa. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Iya. Beda dengan sama yang dulu viral. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kan biar aja orang lain, maksudnya seperti itu. Itu quote apa namanya ya? Quote nyeleneh waktu itu. Terima kasih banyak Bu Fatul. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya dapat undang lagi. Kita atur jadwal. Insya Allah. Banyak hal yang menarik yang harus kita gali tentang Ibu Fatul, sosok yang sangat sederhana namun luar biasa, penuh talenta. Ini sedikit menjilat. Ini perlu ditraktir makan kayaknya. Iya, setelah ini kita minum dulu, Bu, minum dulu. Iya. Baik pemirsa, itu tadi kebersamaan saya bersama Ibu Fatul ya. Kita tutup dulu. Terima kasih banyak, tetap di channel Epkip Channel ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.